saya Manda Hasna Cahyana dengan NPM 20150611073 akan menjelaskan mengenai aktivitas pada Aruba Wi-Fi Controller Universitas Lampung. Nah, di sini pertama-tama kita akses terlebih dahulu IP address dari 103.3.46.87. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk dengan cara memasukkan username-nya yaitu informatika, dan kita masukkan juga password-nya yaitu Unila Jaya. Setelah itu kita klik login. Nah, berikut adalah tampilan setelah kita berhasil login ke Aruba Mobility Controller. Ini merupakan dashboard dari Aruba Mobility Controller Universitas Lampung, dan di sini dapat dilihat terdapat 95 akses point yang up atau yang aktif, dan terdapat 4 akses point yang down atau tidak aktif. Dan di sini juga dapat dilihat ada 100 klien yang menggunakan Wi-Fi Unila dan 1 klien yang menggunakan kabel. Lalu di sini pada bagian overview ini dapat dilihat juga mengenai data klien yang ada, yaitu data kliennya dikumpulkan berdasarkan health atau kesehatan jaringannya. Di sini digolongkan menjadi 4, yaitu good, fair, poor, dan unknown. Di mana pada bagian good ini terdapat 72 wireless klien yang memiliki sinyal bagus. Lalu selanjutnya di bagian fair itu terdapat 10 klien, dan di bagian poor terdapat 17 klien. Lalu selain dapat menggrupkannya berdasarkan kesehatan sinyal, di sini juga dapat kita kliennya dapat kita cari juga berdasarkan bandwidth-nya, data speed, sinyal quality, dan operating system. Nah, di sini untuk operating system-nya yang digunakan pada kliennya ada beberapa, yaitu ada Linux, 38 klien menggunakan operating system Linux, 29 klien menggunakan sistem operasi Android, dan 10 klien menggunakan sistem operasi Windows 10, 8 klien menggunakan sistem operasi iPhone, dan 11 klien tidak diketahui menggunakan sistem operasi apa. Lalu setelah itu di sini juga terdapat WLAN atau wireless LAN yang ditunjukkan atau menunjukkan yang ditunjukkannya di sini WLAN-nya berdasarkan most klien atau klien terbanyaknya, yaitu di sini untuk klien terbanyak WLAN-nya adalah Wi-Fi at Unila yaitu 81 klien, dan diikuti oleh WLAN dari _OWTM_Wi-Fi at Unila yang memiliki 19 klien. Lalu selain dapat ditunjukkan berdasarkan most client, di sini juga dapat ditunjukkan berdasarkan high gas usage atau pengguna atau WLAN yang memiliki kegunaan atau penggunaan lebih besar. Nah, di sini dapat dilihat sama seperti tadi, Wi-Fi at Unila memiliki data tertinggi, lalu diikuti oleh _OPTM_Wi-Fi at Unila. Di sini untuk di bagian Wi-Fi at Unila, untuk sinyal WLAN yang dikirimkan ke klien itu ada 85,1 MB. Ini berubah lagi karena di sini datanya tidak secara real time. Oleh karena itu perubahan-perubahan tersebut akan terjadi sesuai dengan klien-klien yang mengaksesnya. Nah, di sini kliennya untuk WLAN ke kliennya itu ada 122 MB atau 94%, lalu dari kliennya itu 7,13 MB, sehingga totalnya ada 129 MB. Lalu untuk yang bagian kedua ini, ke kliennya ada 140 MB, dan dari kliennya ada 3,42 MB, totalnya 118 MB. Dan di bagian sini juga dapat dilihat bahwa di Universitas Lampung sendiri memiliki 6 WLAN yang sedang aktif. Kita lihat 6 WLAN-nya apa saja.
Di sini ini adalah 6 WLAN yang aktif di Unila, yaitu ada SSON, ONG, Unila 2022, Wi-Fi at Unila, _OWTM, _Wi-Fi at Unila, OWTM hotspot Unila, sama hotspot at Unila. Di sini dapat dilihat bahwa bagian Wi-Fi at Unila itu memiliki 82 klien, OWTM Wi-Fi Unila memiliki 16 klien, sementara yang lain tidak memiliki klien. Lalu pada bagian akses ini, akses poinnya, di bagian SSONG ini ada satu akses point, di Unila 2022 juga satu, OWTM hotspot juga satu, dan hotspot at Unila juga satu. Sementara pada Wi-Fi at Unila dan OWTM Wi-Fi Unila itu memiliki 93 akses point. Lalu untuk penggunaan transfer datanya, di bagian lain itu tidak pernah melakukan penggunaan data, sehingga data yang ditambahkan adalah 0 byte. Sementara pada bagian Wi-Fi at Unila dan OWTM at Wi-Fi Unila itu memiliki penggunaan sebesar 13,4 MB dan 3,68 MB. Lalu selanjutnya ada usage atau penggunaan yang menunjukkan transfer dan transmisi dan receive datanya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa selama 15 menit terakhir 2,24 GB throughput dalam satuan bit per second itu telah dikirimkan. Gigabyte per second itu telah dikirimkan. Misalnya pada pukul 18.57 telah tertransmisikan throughput sebesar 19,4 megabit per second, dan untuk throughput yang diterimanya ada 1,13 megabit per second. Totalnya adalah 20,5 megabit per second. Sementara untuk sekarang, untuk pukul 19.00 itu throughput yang tertransmisi ada 15,7 megabit per second, throughput yang diterima ada 1,38 megabit per second, dan totalnya adalah 17 megabit per second. Kemudian untuk bagian radio di sini dapat digolongkan ke beberapa bagian, yaitu channel quality, interference, dan channel busy sama channel. Nah, di sini untuk bagian dari radionya itu untuk channel quality-nya bagian poor fair itu ada 0, tidak ada radio yang digolongkan ke dalam poor ataupun fair. Sementara untuk good ada 3 radio, dan untuk excellent ada 95 radio dengan frekuensi 5 GHz, dan 91 radio yang digolongkan ke dalam excellent dengan frekuensinya 2,4 GHz. Kita dapat melihat apakah di sini telah bertambah untuk bagian radionya, yaitu ada 4 boot radio. Kita lihat apa saja radio yang termasuk ke dalam channel quality good. Itu sekarang ada 5, yaitu ada PGN 108 Rusun Tengah, PGN 156 Rusun Tengah lantai 1, lantai 3, lantai 4, lantai 2, dan UKM FP. Nah, di sini ada bandwidth yang digunakan yaitu 2,4 GHz, dan ini adalah channelnya ada 9 klien yang mengaksesnya, yaitu ada pada lantai 3 ini ada 9 klien, pada lantai 1 Rusun Tengah ada 2 klien, pada Rusun Tengah lantai 4 ada 5 klien, pada akses Floyd Rusun Tengah lantai 2 ada 5 klien juga, dan pada UKM FP ada 15 klien. Nah, ini adalah channel utilization breakdown-nya. Ada di sini ada transfer time-nya yaitu 53,3% untuk PGN Rusun lantai 3 dan juga ada frame-nya itu ada 28,1K. Lalu di sini ada channel quality-nya. Untuk channel quality-nya pada semua radio ini, karena tadi dipencetnya yang baik, maka di sini untuk channel quality-nya yang keluar adalah channel quality yang baik. Lalu selanjutnya kita lihat bagian infrastrukturnya. Di bagian infrastrukturnya di sini ada controller. Controllernya menunjukkan controller yang digunakan yaitu aruba.unila.ac.id. Kita lihat terlebih dahulu di sini.
Nah, ini adalah controllernya, yaitu bernama aruba.unila.ac.id dengan IP address 10.40.0.1. Dan MAC address-nya adalah ini, dan dia model dari controllernya adalah Aruba 7210. Di sini ada boot partition-nya dan juga ada backup partition-nya. Dan di sini ada uptime-nya yaitu waktu terakhir kali controller ini di reboot, yaitu pada tanggal 7 Desember atau sekitar 18 minggu yang lalu pada pukul 23:31. Yaitu di sini juga ada serial number-nya, yaitu ada CV00142277. Dan di sini ada port-nya. Yang pertama ada port 0, ini kondisi operatornya adalah up dan dia admin state-nya adalah enable. Di sini juga ada MAC address-nya, juga ada speed-nya, pengiriman datanya yaitu 1 gigabit per second. Dan pada port 1 juga memiliki nama GE001, admin state-nya enable, MAC address-nya ada 001A, 1E045FFA, operation state-nya up, kecepatannya ada 1 gigabit per second. Sementara untuk port lain di sini masih belum aktif atau down. Lalu di sini ada akses device yang bisa digolongkan pada status dan juga ada AP group. Di sini untuk bagian status itu ada 95 akses point yang aktif tadi dan 4 diantaranya tidak aktif atau down. Sementara untuk bagian AP group ini dia ada defaultnya ada 96 akses point yang default, yang barunya ada 2 akses point, dan yang satunya adalah akses point Unila 2022 si portal. Di sini saya akan mencoba untuk melihat kliennya. Ini adalah 107 klien yang mengakses WiFi sekarang. Ini di sini terdapat name dari kliennya, IP address kliennya, health sinyalnya atau kondisi sinyalnya, ada bandwidth-nya, ada role-nya telah terautentikasi. Di sini juga ada SNR, yaitu dalam satuan desibel. Di sini juga ada usage atau penggunaan datanya. Dan juga ada WLAN yang dipilih serta koneksi dari WiFi yang terhubung. Coba kita lihat di sini pada bagian yang ini. Di sini kita dapat melihat untuk akses dari IP address 10.40.0.116 yang memiliki MAC address 06C2, C011CC09 yang health score-nya atau kekuatan sinyalnya 100%. Dan di sini speed-nya, speed pengiriman datanya yaitu 54 megabit per second dengan kapasitas maksimal speed-nya yaitu 96 megabit per second. Lalu di sini dapat kita lihat juga untuk ukuran sinyalnya yang ditunjukkan dalam bentuk throughput. Pada pukul 18.53, throughput yang ditransmisikan adalah 181 bit per second, sementara throughput yang diterima ada 191 bit per second, totalnya ada 332 bit per second. Sementara pada pukul 18.56, throughputnya mengalami kenaikan, yaitu transmisi throughputnya 190 kilobit per second, throughput yang diterimanya adalah 8,23 kilobit per second, dan totalnya ada 199 kilobit per second. Lalu selain melihat dari throughputnya, kita juga bisa melihat kekuatan dari sinyal quality-nya. Nah, di sini adalah sinyal quality selama dia mengakses WiFi tersebut. Di sini untuk sinyal quality-nya, dia pada pukul 18.56 dia kekuatan sinyalnya adalah 28 desibel. Sementara pada pukul sekarang yaitu 19.08, kekuatan sinyalnya yaitu kualitas sinyalnya adalah 32 desibel. Nah, di sini juga dapat kita lihat untuk traffic analysisnya, yaitu aplikasi yang ia buka menggunakan WiFi-nya yaitu WhatsApp. Hanya satu aplikasi di sini yang sedang aktif menggunakan penggunaan datanya yaitu 1,07 kilobyte. Nah, di sini untuk koneksinya tadi itu
menggunakan koneksinya dari PGN 108 rusun. Lalu kita coba lihat untuk yang bagian health sinyalnya itu rendah atau poor. Nah, ini adalah IP address dari pengaksesnya yaitu 10.40.2.154. Ini adalah MAC address-nya, ini adalah health score-nya yaitu 82%. Ini adalah kecepatan data dalam melakukan pengiriman yaitu 23 megabit per second. Lalu untuk kecepatan maksimalnya yaitu 72 megabit per second. Ini adalah sinyal kualitasnya. Jika dilihat dari tabel ini, kualitas sinyalnya itu sama 28 desibel untuk setiap waktu. Sampai sekarang masih hanya mengalami kenaikan sedikit yaitu 29 desibel. Sementara untuk throughput-nya kita lihat, throughput-nya mengalami penurunan. Pada pukul 19.08 transmisi yang dilakukan adalah 62 kilobit per second yang diterima 5,58 kbps dan totalnya adalah 65,8 kbps. Sementara pada pukul 19.10 di sini mengalami kenaikan lagi, transmisinya itu 69 kilobit per second, throughput yang diterima 25,2 kilobit per second, sementara totalnya adalah 717 kilobit per second. Nah, lalu selain itu kita dapat melihat untuk top aplikasi yang digunakan, yaitu dia menggunakan yang pertama yang paling tinggi penggunaannya pada UDP yaitu 3,79 MB. Lalu untuk HTTP 2 digunakan sebesar 35,6 KB. Lalu untuk website dengan protokol HTTPS itu sebesar 17,4 KB. Facebook sebesar 16,7 KB dan DNS sebesar 7,79 KB. Sementara di sini untuk top 5 destination dari traffic analysisnya, yang pertama dia membuka Grab Instagram yang memakan penggunaan sebesar 2,82 MB. Lalu untuk bagian ini yang kedua ada content dari Instagram juga sebesar 963 KB. Lalu di sini juga ada TikTok, Facebook, dan juga di sini ada gambar dari website heytpmg.com. Dia ada 13 destination yang aktif saat melakukan pengaksesan ini. Ada 13 aplikasi yang ia gunakan, yaitu mulai dari Facebook dengan byte-nya 40,4 MB, paket yang dikirimkan 4075, hostnya ada 52, aplikasinya 7, VLAN yang digunakan 2, lalu dia juga membuka googlevideo.com dan Instagram, TikTok, dan media dan WhatsApp, lalu beberapa aplikasi lainnya. Lalu bagian security kita buka. Nah, di sini ada detected radiusnya itu menunjukkan klasifikasi dari radionya. Ada beberapa, yaitu pertama ada authorize. Yang di-authorize untuk radionya yang di-authorize ada sebanyak 380 detected radio. Untuk bagian yang rogue itu ada 250 detected radio. Untuk bagian yang suspected rogue itu ada 557 detected, dan ada juga yang interfering sebesar 697 detected radio. Lalu untuk detected client sebanyak 732 detected client yang telah terdeteksi. Lalu juga terdapat untuk yang di-authorize itu ada 39 klien yang telah di-authorize. Sementara untuk yang contained itu ada 0. Lalu di sini ada event, ini event-eventnya. Event yang paling tinggi itu dia ukurannya adalah 1,22K, yaitu sebesar 1217. Lalu untuk service di sini, untuk air group service-nya dia tidak ada.
Untuk air group client-nya juga tidak ada di sini. Untuk UCC-nya ada call quality. Dia tidak ada informasinya juga. Mungkin sekian dapat saya sampaikan mengenai aktivitas pada Aruba Wi-Fi Controller Universitas Lampung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.